Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini bagaimana berbagi pengalaman bagaimana cara kita live streaming pertandingan sepak bola melalui OBS ya pasti. Karena memang kesulitan menonton sepak bola, pasti video pertandingan sepak bola itu dicari-cari, khususnya di sini misalnya timnas Indonesia begitu ya. Khususnya timnas Indonesia. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk agar bisa uh, live streaming pertandingan sepak bola ya teman-teman. Ya, untuk langkah pertama, teman-teman pasti akan membuka OBS-nya ya. Setelah membuka OBS, teman-teman misalnya buat scan adegan baru di sini atau scan baru ya. Scan baru. Misalnya di sini saya tulis live bola misalnya. Tinggal diokekan saja teman-teman. Nah, berarti kita sudah berada di sini ya. Berarti kita sudah berada di tampilan baru untuk live bola. Nah, langkah pertama, teman-teman mau buat apa aja di layar ini ya, misalnya mau buat teks atau apa ya terserah. Misalnya di sini teksnya aja dulu ya, misalnya teks GDE misalnya subscribe misalnya subscribe scroll misalnya. Oke, nah di teks ini teman-teman menulis misalnya like, terserah teman-teman ya mau tulis apa aja, komen, subscribe pertandingan klub A versus klub B misalnya. Buat pembatas misalnya. Oke, misalnya sudah ini ya. Kita mau ukuran mau dikecilkan. Oke, kita kecilkan di sini aja teman-teman. Kecilkan ukuran fontnya dulu ya. Fontnya ini misalnya mau buat 200-an ukurannya. Mau buat 200-an, oke misalnya. Atau oke lah, nggak masalah itu. Oke. Mau buat ini teksnya ini berjalan, tinggal begini teman-teman. Tambah pasti gulir ya. Kalau di katanya bahasa Inggris scroll. Ini mau digulir ke kiri kanan ya, misalnya itu lihat ya. Oke, misalnya saya gulir ke kiri kanan. Oke, tutup. Nah, setelah buat seperti ini, baru langkah kemudiannya teman-teman. Teman-teman ini mau menambahkan jendela boleh, mau menambahkan link juga boleh. Misalnya di sini kita akan buat sebuah live streaming pertandingan sepak bola misalnya ini ya. Katakanlah mana yang mulai dari awal nih. Misalnya pertandingan inilah. Mana ya, pertandingan Indonesia kah? Indonesia. Katakanlah pertandingan apalah gitu ya. Oke, misalnya pertandingan ini. Mana sih yang bagus nih? Oke, sorry. Ambil aja sembarang lah. Misalnya ini. Nah, bagaimana membuat pertandingan ini teman-teman? Teman-teman boleh menampilkan layar, boleh juga menampilkan linknya ya teman-teman. Misalnya kita mau menampilkan layar, copy layar itu ya, tinggal tambahkan tangkapan jendela, tinggal klik oke di jendelanya. Nah, langsung akan tampil seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman tinggal cut mana saja yang mau teman-teman ambil. Misalnya
untuk crop ini teman-teman, ini nggak bisa langsung crop begini ya, dia akan mengecil, tapi cukup tekan alt, tekan keyboardnya itu alt, tekan tahan, lalu tarik garis-garis pembatasnya ini teman-teman, tarik supaya sampai di mana saja yang teman-teman mau crop gitu ya. Oke, misalnya sampai di sini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal tarik, sesuaikan saja tampilannya mau sebesar apa begitu. Misalnya teman-teman mau tampilan segini aja. Nah, kalau teman-teman mau tampilkan di sebelahnya ini wajahnya teman-teman, boleh mau tampilkan apa saja pun terserah teman-teman sendiri ya. Nah, misalnya di sini kita mau menampilkan gambar misalnya. Ya udah teman-teman tinggal tambahkan gambar saja. Oke. Nah, tinggal teman-teman telusuri gambar mana sih yang mau teman-teman tambahkan di sini. Misalnya saya mau katakanlah gambarnya Sintayong lah. Tinggal open, tambah, oke. Nah, begini teman-teman. Di sini sebenarnya untuk menambah gambar bisa menambahkan banyak ya. Nanti dia akan nambah dengan sendirinya begitu. Slideshow gitu ya, slideshow begini, misalnya ini aja teman. Saya hapus dulu ini. Oke, misalnya begini, slideshow berarti supaya gambarnya itu banyak, nggak mesti satu yang harus kita tampilkan teman-teman. Oke, tinggal tambahkan berkas misalnya di timnas saja lah. Misalnya saya tambahkan ini, mana ya, Indonesia aja lah. Misalnya saya tambahkan ini sama ini ya, misalnya ini, tinggal open. Nah, oke, tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, tinggal disesuaikan tampilannya. Nah, nanti akan slideshow sendiri ya teman-teman, tinggal disesuaikan gambarnya supaya rame aja sih begitu, supaya nggak hanya tampilan ini saja. Nah, teman-teman juga mau tambahkan foto teman-teman juga boleh di sini, misalnya tinggal tambahkan, maksudnya kayak streamer begitu, penangkap video. Nah, berhubung di sini komputer saya ada ini, tinggal tambahkan sesuai dengan kamera, karena memang saya tidak punya kamera ya. Jadi tidak usah aja kalau saya, tapi kalau teman-teman mau menambahkan tinggal tambahkan saja di penangkap videonya. Nah, apalagi yang mau ditambahkan di sini teman-teman? Misalnya teman-teman mau menambahkan background suara supporter yang no copyright, boleh. Silakan teman-teman tambahkan. Makanya bagaimana? Tinggal tambahkan begini. Tambah lagi sumber video VLC atau sumber media kali ya. Sumber media. Tinggal teman-teman telusuri soundnya begitu ya. Nanti soundnya misalnya ini, soundnya nanti akan otomatis terputar, tapi tinggal teman-teman centang ini ya, berulang, supaya otomatis nanti sound ini akan berulang dengan sendirinya. Mendesak program pemain naturalisasi dihentikan. Sintayong ditawarkan oleh negara lain. Itu hanya akan didengarkan oleh penonton kita ya, untuk soundnya, supaya maksudnya Etika Sintayong dipertanyakan. Sedikit. Assalamualaikum, halo Sobat Garuda. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 berkat peringkat 3 klasemen grup D. Skuad ASEAN kalau pada saat program pemain naturalisasi sedang gencar dilakukan oleh Timnas Indonesia dan Malaysia. Kedua tim mengandalkan mereka untuk tampil di Piala Asia 2023 dan hasilnya terbilang memuaskan. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 berkat peringkat ketiga di klasemen grup D. Skuad asuhan Sintayong terhenti langkahnya setelah kalah telak 0-4 dari Australia. Sementara timnas Malaysia yang tergabung ke dalam grup E menjadi penghuni dasar klasemen. Namun skuad asuhan Kim Pang-gom berhasil mendulang satu angka berkat imbang 3-3 melawan Korea Selatan. layar. Boleh juga kalau teman-teman tidak Media massa di
dengan menggunakan Media massa di Malaysia ramai-ramai memberitakan hasil pertandingan tersebut dengan nada positif, bukannya tanpa alasan, karena Korea Selatan adalah tim kelas wahid. Bukannya tanpa alasan, karena Korea Selatan adalah tim kelas wahid di Asia. Tapi 3 gol bisa dicetak. Nah, ini akan hilang. Berkat jumlah gol tersebut, tim berjulukan Harimau Malaya disamakan dengan Brasil dan Ghana. Karena kedua tim tersebut yang berhasil mencetak 3 gol lebih ke gawang Korea Selatan dalam boleh tidak perlu menambahkan ini. Namun, bukan berarti nada minor terhadap skuad Malaysia tidak ada. Mantan pengarah teknis program pembangunan sepak bola Malaysia Lim Teong King adalah yang keras memberi kritik. Jangan yang line ups. Ini ya teman-teman. Dia mendesak program pemain naturalisasi dihentikan, alasannya karena program tersebut tak memberikan tambahan nilai untuk sepak bola di Malaysia secara luas. Di atas tinggal teman-teman copy linknya. Lalu buka kembali OBS. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran melatih di negara lain. Tawaran tersebut, kata Sintayong, datang seminggu yang lalu saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Sintayong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Saya mendapatkan tawaran sekitar 1 minggu yang lalu. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, kata Sintayong. Meski demikian, Sintayong memastikan akan tetap patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak, dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Sintayong. Kontrak Sintayong telah selesai pada Desember 2020. Kontrak Sintayong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Pertandingan seperti itu saya mendapatkan tontonan itu sekitar 9. Dengan sejarah timnas Indonesia di Piala Asia pun membuat desakan untuk memperpanjang kontrak Sintayong semakin besar. Namun PSSI belum mau memutuskan karena Sintayong ditargetkan meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak 16 besar Piala Asia. Ada yang chat tanya kita orang dari mana atau apa. Founder Football Institute Budi Setiawan mempertanyakan etika dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia berujar, komentar STY soal adanya tawaran yang datang, padahal dia masih terikat kontrak dengan PSSI, cacat etika. Komentar STY yang mengatakan bahwa sudah ada negara yang berminat kepada diri semakin menunjukkan wajah asli STY, oportunis, dan cacat moral dan etika. Padahal dia terikat kontrak dengan PSSI sejak 2019 hingga 2023 dan diperpanjang sampai Juni 2024, ujar Budi. Pertandingan sepak bola ya. Lebih dan kurang saya. Budi mengatakan sejatinya STY sudah menunjukkan tingkah cacat etikanya ini sejak 2022 silam ketika menandatangani kontrak dengan agensi